Bapak, terima kasih kalau sampai hari ini hamba-Mu masih diberi kepercayaan terus. Tuhan, kami percaya bahwa setiap firman yang ditaburkan tidak pernah sia-sia, karena firman ini kekuatan, firman ini adalah penghiburan, firman ini adalah kemerdekaan buat kami, sehingga kami sangat butuh makanan firman-Mu setiap hari. Kami mau diperkaya firman. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara lewat bibir lidah hamba-Mu, Engkau yang mengurapi, Engkau memberkati setiap telinga yang mendengar. Biarkan setiap hati yang hari ini bisa ditabur dengan firman yang luar biasa. Biar semua juga kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Ya, ada sukacita. Ya, kita percaya malam ini ya saya akan berkhotbah tentang bagaimana mengapa semuanya harus terjadi ya. Karena banyak orang tanya, Bu, kenapa kok masalah ini belum berlalu? Bu, kenapa? Dan sebagainya. Tapi kita percaya malam ini, saudara percaya bahwa kehidupan kita hari-hari ini, kalau kita melihat kehidupan dari Rasul Paulus ya, senyatanya jawaban Tuhan sudah diberikan nggak buat Rasul Paulus ketika 3 kali dia minta duri dalam dagingnya diambil. Ya, dia berteriak, berseru 3 kali. Tapi Tuhan itu, kalau saudara lihat jawabannya Tuhan ada. Tapi jawabannya bukan masalahnya selesai. Tapi Tuhan menjawab, cukup kasih karuniaku. Justru di saat kelemahan mula, kuasaku jadi sempurna. Artinya begini, kalau sampai Paulus itu dijawab, ya, durinya diambil, maka Paulus nggak lihat kuasa Tuhan itu bekerja secara sempurna. Tapi justru ketika duri dalam daging itu tidak segera diambil, mungkin posisi Paulus juga bertanya, mengapa semua ini harus terjadi? Bukankah aku sudah setia melayani Tuhan? Bukankah aku sudah melayani, membaca firman, aku sudah beribadah, aku sudah mengampuni, aku sudah menjadi pelaku firman. Tapi kenapa masih terjadi duri dalam daging ini masih berlanjut? Padahal aku juga sudah berseru-seru kepada Tuhan. Bukankah Tuhan sanggup untuk mengambil duri dalam daging ini sekejap seketika? Bukankah kuasamu lebih dari cukup? Tapi ketika Tuhan tidak menjawab, Tuhan cuma menjawab, bukan jawaban masalahnya diambil, durinya diambil, tapi Tuhan memberikan jawaban cukup kasih karuniaku. Artinya Tuhan memberikan malam ini pesan buat saudara dan saya yang masih harus dilanjutkan prosesnya. Saudara tidak perlu takut ya. Bu Eli kira-kira mampu pasti. Karena dengan kata cukup kasih karuniaku itu jauh lebih baik daripada Tuhan ambil duri dalam daging saudara. Tangkep ya. Jadi jauh lebih baik Tuhan berkata cukup kasih karunia daripada Tuhan ambil duri dalam dagingnya Paulus dan saudara. Malam ini juga Tuhan mau memberikan saudara dan saya satu kekuatan ya. Kita tahu bahwa hidup ini tentang Tuhan. Hidup ini hanya tentang Tuhan. Artinya Tuhan cuma bilang gini, kalau aku belum ambil duri dalam dagingmu, maukah engkau rela untuk menyempurnakan kuasaku supaya bekerja luar biasa? Kalau aku jawab engkau cepat, maka yang hebat terlihat saudara. Mungkin saudara bisa kesaksian, Tuhan jawab doa saya cepat. Saya doa 2 hari jawaban Tuhan dan saya sekarang bisa menempati rumah mewah, mobil mewah, suami saya pulih, rumah tangga saya pulih. Tapi yang jadi pertanyaannya, nanti dia tidak bekerja dengan kuasanya yang sempurna.
Kita percaya bahwa kuasa Tuhan yang sempurna itu bukan hanya menyelesaikan masalah saudara, tapi waktu Dia menyelesaikan tujuan dan kepentingannya atas hidup saudara dan saya, itulah senyatanya kuasa yang sempurna. Nah, kalau kita tahu ya, tadi saya barusan posting Yesaya 41 ayat 10 sampai 11 itu bagus ya. Saudara lihat, hari ini enggak usah takut. Sesungguhnya ayat yang ke-11 itu bagus. Semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang yang membantah engkau seperti tidak ada dan akan binasa. Hari ini siapapun yang menghadapi kekuatan musuh yang jahat, mengapa Tuhan kok aku lihat musuhku makin lama makin gemuk? Orang yang jahat sama aku makin beria-ria, makin menindas hidupku Tuhan. Percayalah, hari ini gak usah takut. Saudara ndak perlu berkecil hati melihat kekuatan musuh yang serasa di atas angin. Tapi percayalah, Tuhan berkata musuh saudara dan saya akan mendapat malu, kena noda, dan binasa. Itu bagiannya Tuhan. Yang penting malam ini, kalau sampai duri dalam daging ini masih berlanjut, proses yang membuat engkau hari ini merasakan sakit, penderitaan itu masih dilanjutkan, apinya, volumenya belum diperkecil, malah kelihatannya volume api saya diperbesar Bu Eli dalam dapur peleburan. It's okay. Itu berarti hari ini Dia sedang bekerja. Malam ini Tuhan cuman titip pesan, jangan takut, jangan bimbang, sebab aku Tuhan Allahmu. Aku akan menyertai engkau, dengan tangan kananku akan aku bawa engkau kepada kemenangan demi kemenangan. Percayalah, kalau Tuhan berjanji dengan tangannya, Dia bekerja malam ini. Dia bukan membawa saudara di dalam satu kekalahan, walaupun kenyataannya saudara kalah, tapi tangan Tuhan selalu membawa kita kepada satu kemenangan demi kemenangan, satu kemuliaan demi kemuliaan. Yuk kita lihat bagaimana kalau malam ini ada dua hal ya. Mungkin yang umum kita tahu, apa sih tujuan Tuhan? Mengapa semua harus terjadi? Mengapa volume api penderitaanku makin besar? Mengapa padang gurunku tidak selesai-selesai? Mengapa Bu Eli yang namanya kehidupanku makin sulit, makin susah, makin sempit, makin sesak? Mengapa hidupku sepertinya jalan makin tertutup? Percayalah, kalau semua ini harus terjadi, yang pertama tujuan Tuhan seperti yang kita tahu di Ulangan 8 ayat 2 dan 3. Kalau tujuan Tuhan sampai kita belum dibawa keluar dari padang gurun, tujuannya apa saudara? Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud itu maksudnya ya. Jadi tujuan Tuhan, maksud Tuhan yaitu untuk merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Senyatanya kalau Tuhan lagi mengizinkan semua yang tidak baik itu terjadi, hanya menggenapi kehendak Tuhan, yaitu maksud rencananya Tuhan, maksud tujuan Tuhan adalah membawa kerendahan hati kita. Kita semua lagi diproses punya hati hamba. Kita nggak boleh punya hati yang sok ya mengatur Tuhan, kita ini sombong, tapi kita lagi diproses untuk merendahkan hati dan supaya kita belajar ketaatan. Ayat 3 yaitu engkau, jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara tidak perlu takut dengan urusan rotimu.
Mungkin hari ini apa yang kau butuhkan semuanya hari ini keadaan makin sulit. Saudara banyak membutuhkan sesuatu yang hari ini kau tidak mampu untuk menyediakan. Percayalah, tujuan Tuhan mengapa semua yang buruk harus terjadi itu karena merendahkan hati kita, membentuk hati kita untuk kita taat. Yang ketiga yaitu supaya kita hidup mengandalkan Tuhan, bukan roti. Bagaimana kita hari ini berjalan dengan Tuhan itu andalkan Tuhan. Tidak usah mikir lebih dari 1 hari. Percayalah setiap hari Dia sudah sediakan apa yang saudara dan saya butuhkan. 12 bakul cukup memelihara hidup saudara dan seisi rumah. Katakan setiap bulan ada 1 bakul yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan seisi rumah. Kita tidak akan pernah meminta-minta. Itu yang pertama ya. Jadi maksud tujuan Tuhan yaitu merendahkan hati, membentuk hati kita rendah hati ya, untuk kita taat dan untuk hidup kita mengandalkan Tuhan, supaya kita tidak lagi mengandalkan kehebatan kita sebagai manusia yang terbatas, tapi kita mau setiap hari katakan aku mengandalkan Tuhan yang tidak terbatas. Setiap buka mata katakan, Tuhan, aku yang terbatas ini mengandalkan Tuhan yang tidak terbatas. Kalau kita mengandalkan yang tidak terbatas, maka yang tidak terbatas akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Termasuk kuasa mujizat, kuasa yang ajaib, itu semua akan terjadi ya. Tapi kalau kita ngandalin kekuatan kita terus, maka kita yang terbatas ini akan semakin hancur saudara. Sudah tahu terbatas, masih sok pintar, masih sok ngatur Tuhan, masih sok mendahului Tuhan. Sudahlah, kalau kita sudah tahu, sadar bahwa kita ini sudah tidak mampu berbuat apa-apa, maka malam ini adalah waktunya Tuhan. Saudara yang hari ini ada di dalam dapur api, penderitaan yang puncak, titik nadir kekuatan, tidak perlu takut, jangan menyerah, move on. Harus dilakukan itu, karena ketika kita move on, kita akan melihat bagaimana Tuhan itu akan berperkara, bukan kita yang berperkara ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih Bu Eli tujuan daripada kepentingan Tuhan untuk membiarkan semua yang buruk terjadi? Apakah Tuhan kurang kerjaan? Apakah Tuhan itu mau menghukum saudara dan saya? Enggak. Dia sebagai Bapak yang saudara dan saya jangan pernah takut ya. Yang kedua, yuk kita lihat apa sih kepentingan Tuhan membiarkan semua yang buruk itu bisa menimpa saudara dan saya ya. Malam ini tidak usah takut ya. Saya bersyukur saya ada di Papua. Saya bersyukur buat dukungan doa semua, sehingga 2 hari ini acara KKR dan seminar itu berjalan dengan luar biasa. Ada banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan, ada banyak jiwa-jiwa yang hancur hati, jiwa-jiwa yang putus asa hari ini ngalami pemulihan bersama Tuhan ya. Terima kasih buat dukungannya, karena kita percaya bahwa hari-hari ini kita itu hanya perlu satu pemulihan. Yakin aja sama Tuhan. Kalau kita yakin, kita semangat, maka Tuhan juga akan semangat menggenapi firman-Nya dalam hidup saudara dan saya. Yuk kita baca bagaimana Keluaran 9 ayat 12 ya. Hari ini kalau memang Tuhan yang menutup pintu, tidak ada yang bisa membuka pintu. Kalau Tuhan hari ini masih menutup pintunya, maka kita tidak punya kekuatan. Sekalipun saudara mau hebat, mau nangis darah sekalipun, kalau dia masih menutup pintu dan saudara mungkin berteriak, mengapa ini harus terjadi Tuhan? Satu hal, percayalah, yuk kita baca di Keluaran bagaimana Tuhan hari ini ya, saya ulang, memerintahkan Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi ketika Tuhan memerintahkan, tapi Tuhan sendiri juga yang mengeraskan hati Firaun. Tangkap ya, Musa disuruh menghadap Firaun untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi di satu pihak Tuhan mengeraskan hati Firaun. Artinya begini, kalau pintu ini masih ditutup, dan kalau hati suamimu masih dikeraskan, keuanganmu masih dikeraskan, berarti siapa yang menutup dan mengeraskan hati? Tuhan, kekuatan Tuhan. Artinya kalau kita hari ini putus asa, kita capek,
yang kita hadapi ini bukan kekuatan siapa-siapa. Kalau memang semua ini harus terjadi, itu karena kekuatan Tuhan, dan Dia yang menutup, Dia yang mengeraskan hati suamimu seperti Dia mengeraskan hati Firaun. Kira-kira kalau Musa tidak sejalan dengan Tuhan, dia terus melawan Tuhan, dia berusaha membuka pintu, dia berusaha terus stres dengan fokus dengan kenapa Firaun kok sampai hari ini masih mengeraskan hati. Mungkin kalau Musa capek, Musa tidak akan melihat mujizat demi mujizat. Saudara jangan capek ya hari ini, karena yang menutup dan yang mengeraskan hati itu kekuatannya Tuhan. Kalau kita menghadapi kekuatannya Tuhan terus, kira-kira kita mampu enggak? Semakin saudara berusaha, saudara akan semakin capek, karena yang sengaja menutup pintu dan yang mengeraskan hati pasanganmu untuk belum dipulihkan. Mungkin hari ini keuanganmu juga belum dibuka secara lancar. Itu kekuatannya Tuhan. Lah kalau kita terus melawan kekuatan Tuhan, mampu ndak kita? Alangkah jauh lebih baik kita ikuti aja prosesnya Tuhan. Jalani, nikmati, syukuri pintu yang masih tertutup, dan hati suamimu, istrimu, anak-anakmu yang masih dikeraskan hati sama Tuhan. Tangkap ya. Karena ini kekuatan Tuhan. Semakin kita menikmati, itu seperti orang ada di sungai, saudara sedang berenang ngikuti arusnya Tuhan. Kira-kira sampai enggak saudara? Coba saudara kalau masuk sungai, saya dulu kecil, saya dibawa papa saya ke desa ya. Saya itu kepingin berenang di sungai. Saya bingung loh, kok sungai ini arusnya lumayan keras. Tapi terus saya dibilangi sama orang di sana, ikuti aja, nggak usah dilawan arusnya, ikuti. Bener, waktu ngikuti ya, bener-bener jaraknya nggak jauh-jauh. Oh iya, capek juga. Tapi kalau kita melawan arus, kekuatannya Tuhan yang menutup pintu, melawan juga hati Firaun yang memang dikeraskan sama Tuhan, saudara, melawan kekuatan ini cuapek saudara. Cuapek, tapi saudara tidak sampai di tempat tujuan. Dan kehendak Tuhan tentang keinginan dan tujuannya tidak akan tercapai. Tapi kalau kita ikuti, nanti lama-lama kita akan sampai, oh ternyata Tuhan itu punya keinginan, Tuhan itu punya tujuan. Kenapa semua ini harus terjadi? Walaupun saudara sudah berteriak-teriak seperti Paulus, Tuhan, duri dalam dagingku ini Tuhan, tolong. Satu kali Tuhan tidak jawab apa-apa. Tolong, Tuhan diam. Tolong. Mungkin saudara sudah teriak, tolong Tuhan, tolong. Tapi jawaban Tuhan, cukup nak, kasih karuniaku. Justru waktu engkau menikmati cukup kasih karuniaku, itu jauh lebih baik daripada sekedar aku pulihkan hidupmu. Kalau aku berkata cukup, kuasaku itu sempurna, nanti engkau akan lihat kehendak dari mana tujuan dan keinginanku itu jauh lebih hebat dari dalam hidupmu daripada tujuan dan kehendak kepentingan saudara di dalam satu masalah. Amin saudara. Nah, kepentingan Tuhan itu apa? Itu tadi. Tetapi lihat ya, Keluaran 9 ayat 12. Kita belajar dengan proses pembelajaran kenapa Tuhan masih mengeraskan Firaun. Mengapa hari ini Tuhan semua yang buruk masih terjadi, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Lihat ya, berikutnya, sehingga dia tidak mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Ya, yang ke-16, lihat Keluaran 9 ayat 16. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, ya, yakni supaya, lihat hari ini, percayalah, apa kata-kata yang paling luar biasa. Hari ini Tuhan sengaja mengeraskan hati pasanganmu, mungkin sedang menutup pintu keuanganmu dengan sengaja, sehingga saudara hari ini kelihatannya tidak ada orang yang mau mendengarkan saudara. Saudara sudah berteriak sekalipun kelihatannya masalahmu tidak beranjak. Tuhan juga mungkin tidak dengar apa yang menjadi doamu. Bahkan ayat 16,
Aku membiarkan engkau hidup. Artinya gini, Tuhan membiarkan mungkin suamimu masih menindas hidupmu, istrimu masih belum pulang ke rumah, anak-anakmu memberontak, Tuhan masih membiarkan keuanganmu bertambah sulit. Mungkin hari ini usahamu bertambah tertutup, rasanya sudah mulai suwepi, Bu Eli kena PHK dan sebagainya. Nah, ini kata-kata berikutnya, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi kalau sesuatu yang buruk terjadi, itu supaya tujuan Tuhan terjadi. Itu tadi yang pertama, supaya kita direndahkan hati, taat dan mengandalkan Tuhan. Yang kedua, mengapa hal buruk masih terjadi? Duri dalam daging tidak diambil, pintu tertutup, suamimu dikeraskan hati, supaya kepentingan Tuhan yang pertama yaitu adalah untuk memperlihatkan kekuatanku. Yang kedua tadi untuk memuliakan nama Tuhan. Kita lompat di Keluaran 11 ayat 9 dan 10. Keluaran 11 ayat 9 dan 10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun itu tidak akan mendengarkan kamu supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Hari ini mungkin malam ini Tuhan yang sama bicara. Malam ini Tuhan berbicara buat saudara dan saya. Suamimu tidak akan mendengarkan kamu. Ya, Tuhan tahu suamimu belum berubah. Suamimu tidak akan berubah. Keuanganmu juga tidak akan berubah. Tapi bukan menghancurkan hidupmu, tapi supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di dalam hidup saudara dan saya. Hari ini Tuhan tahu enggak? Suami kita masih bebal, suami kita masih memberontak, anak-anak masih memberontak, ya. Istri juga masih mengeraskan hati. Kira-kira Tuhan tahu enggak? Tuhan tahu enggak? Jelas, karena dia yang mengeraskan, karena dia yang menutup. Mungkin malam ini kau butuh pekerjaan. Tuhan bilang gini, belum dapat pekerjaan. Mungkin malam ini engkau butuh menjual aset. Asetmu mau dijual tidak laku-laku, dan Tuhan malam ini ketika engkau berseru, Tuhan berfirman, belum nak, belum. Supaya aku melakukan mujizat-mujizat dalam hidupmu bertambah banyak. Engkau akan melihat kekuatanku bekerja. Engkau akan melihat bagaimana engkau akan melihat kemuliaan, memuliakan nama Tuhan yang jauh lebih besar. Jadi belum. Hari ini kalau semua yang buruk masih terjadi, semuanya masih aku izinkan itu terjadi menimpa hidupmu. Lihat ayat yang 10-nya, ya. Hari ini percayalah, Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Hari ini pastikan yuk, daripada melawan arusnya Tuhan, cuapek saudara, cuapek, lelah, letih, tapi saudara tidak sampai ke tujuannya Tuhan. Tangkap ya. Tapi kalau kita ngikuti arusnya Tuhan, jalani, nikmati, syukuri. Yang pasti waktu kita jalani hidup yang makin sulit, jalan hidupmu tidak bertambah mudah, duri dalam dagingmu semakin membuat engkau menderita. Yang pasti malam ini Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku. Percayalah kalau Tuhan berkata cukup, jangan kita bantah Tuhan, tidak kuat, cukup. Engkau berkata Tuhan mampu, tidak mampu. Karena kalau aku berkata cukup, aku tahu takarannya. Sekalipun hari ini engkau sudah berteriak-teriak seperti ayat 9 yang berkata, masalahmu belum selesai, pintumu belum aku buka. Tuhan berkata, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, tapi mengeraskan hatinya. Malam ini juga Tuhan yang sama. Mungkin barusan kita tanya, mengapa semua harus terjadi? Tuhan, aku mau Tuhan.
Hari ini duri dalam daging, masalah ini segera berlalu. Jangan izinkan yang buruk terjadi. Tapi malam ini Tuhan berkata, belum waktunya. Masalah yang buruk masih harus menimpa hidupmu. Aku masih mengeraskan hati suamimu. Aku masih menutup pintu usahamu rapat-rapat. Aku masih menutup hari ini kesuksesanmu. Aku masih menutup jalan terbuka hari ini. Jangan takut, supaya 3 hal terjadi, bukan menghancurkan. Jadi nikmati aja, jalani, syukuri dengan kasih karuniaku yang lebih dari cukup. Yang pertama yang saya akan bahas, karena yang pertama Tuhan memperlihatkan kekuatannya. Itu tadi di Keluaran 9 ya. Yang kedua, karena kita mau memuliakan nama Tuhan ya. Itu tadi Keluaran 9 ayat 16 dan Keluaran 11 ayat 9. Yang ketiga, menunjukkan mujizat Tuhan yang banyak. Hari ini kalau kita bisa menikmati arusnya Tuhan, walaupun terlihat mau menenggelamkan hidup bunda akan saudara. Karena nanti pada akhirnya saudara akan mengalami 3 hal. Saudara akan melihat kekuatan Tuhan, saudara akan melihat kemuliaan Tuhan, dan saudara akan melihat betapa banyak mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan itu sangat banyak nanti ya. 3 hal, yuk kita lihat satu persatu. Jadi siapa yang lagi ngalami duri dalam daging, hari ini tenang. Saya selalu belajar mendisiplin hidup saya. Kalau sampai masalah saya bertambah berat, saya cuma ngomong sama Tuhan, ya gimana lagi Tuhan? Wong yang mengeraskan hati ya Tuhan, yang nutup pintu saya ya Tuhan. Lah kalau saya berusaha stres, saya berusaha panik, depresi, lah semua kekuatannya Tuhan, siapa yang bisa menandingi? Nggak ada. Saudara pikir dengan hutang online, saudara bisa buka pintu keuangan saudara? Nggak bisa. Saudara mungkin hari ini dengan melakukan berbagai macam upaya untuk membuat suamimu cepat kembali, bisa nggak membuka? Nggak bisa. Hari ini pastikan yang benar. Hari ini yuk jalani, nikmati, syukuri, ikuti aja arusnya Tuhan. Nggak apa-apa. Makin berat penderitaanmu, percayalah Tuhan pasti akan makin menunjukkan kekuatannya. Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya. Tuhan akan menunjukkan mujizat-mujizatnya yang super dahsyat buat saudara dan saya untuk kita nikmati. Kenapa kita tidak berani menjalani arusnya Tuhan yang lagi ditutup, dikeraskan dengan sengaja? Memang seperti Lazarus ya, yang mati dengan sengaja penundaan Tuhan. Itu bukan untuk menghancurkan, memalukan saudara. Percayalah, musuhmu yang akan menimpa malu, noda, dan binasa. Tapi buat kita yang disakiti hari ini, Tuhan berkata, justru yang disakiti nanti yang akan mengalami kekuatan, kemuliaan, dan mujizat yang bertambah banyak. Luar biasanya Tuhan. Jadi sekali lagi, jauh lebih baik kita ngalami 3 ini daripada saudara segera diambil duri dalam dagingmu, pintumu segera dibuka ya, saudara segera lihat pemulihan karena yang suamimu tidak keras hati, pemulihan segera terjadi. Itu jauh lebih baik jawaban Tuhan malam ini, cukup nak, kasih karuniaku. Kuasaku sempurna itu mencakup 3 hal, yaitu kekuatan, kemuliaan, dan mujizat yang bertambah banyak. Jadi kita hari ini nanti ya, lihat, buktikan loh, Tuhan itu dahsyat. Nanti orang yang hari ini berubah, saudara jangan bilang ya, mulai malam ini duri dalam daging ditengking, nggak bisa. Saudara mau tengking 100 kali 1 hari, kalau yang mengeraskan hati, yang menutup hati daripada pasanganmu, yang menutup pintu hati pasanganmu, menutup pintu keuangan, dan yang sengaja menaruh duri dalam daging, itu kuasanya Tuhan. Kira-kira duri dalam daging itu kuasanya Tuhan enggak? Paulus enggak diambil. Jelas Tuhan itu hari ini yang sengaja
menunda ya sengaja, membuat engkau mengalami hal yang buruk, yang mengapa semua ini harus terjadi sampai saudara sama saya pusing-pusing gini saudara ya. Saya bisa bayangin kalau orang stres setiap hari cuman fokusnya duri, setiap hari fokusnya nungguin pintu kapan dibuka. Kira-kira saudara pusing gini enggak saudara? Vertigo enggak? Tapi hari ini yuk ikuti yang pertama, kekuatan Tuhan. Apa yang saudara alami? Buka di Mazmur 40 ayat 12 dan 14. Saudara, hari ini kalau duri dalam daging tidak diambil, pintu tidak dibuka, hari ini suamimu, pasanganmu masih dikeraskan, anak-anakmu dikeraskan, ini yang Tuhan lakukan. Mazmur 40 ayat 12 dan 14. Engkau Tuhan janganlah menahan rahmatmu daripadaku, kasihmu dan kebenaranmu kiranya menjaga aku selalu. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku, Tuhan segeralah menolong aku. Percayalah, kekuatan Tuhan itu bukan tidak sanggup membawa rumah tanggamu pulih, hutangmu lunas, tokomu rame meme. Engkau yang hari ini bergumul tentang istri, anak-anak, dia bukan tidak sanggup, bukan kurang hebat, tapi Tuhan itu punya kuasa untuk melepaskan dan menolong saudara dan saya segera. Tapi selama dia mengeraskan hati, percayalah, Tuhan itu tidak pernah menahan rahmatnya. Saya bisa mencintai Yesus. Kenapa? Karena setiap hari yang saya alami, selama duri dalam daging pintu masih tertutup, saya melihat kekuatan Tuhan yang tidak pernah ditahan. Yaitu apa? Yang pertama, Tuhan tidak pernah menahan rahmatnya. Tuhan tidak pernah menahan kasihnya. Tuhan tidak pernah menahan kebenarannya. Artinya nanti suatu kali kita akan melihat kata cukup kasih karunia dan rahmat itu akan melihat kuasa Tuhan yang sempurna segera menolong dan melepaskan saudara dan saya. Amin. Kita jangan takut ya. Nanti kasih Tuhan di akhir kehidupanmu, kalau dia tidak tahan kasihnya, berarti setiap hari kita ini bukan berjalan dari pintu yang tertutup, dari duri dalam daging, bukan berjalan dengan suami yang masih galak, mertua yang masih galak, tapi kita berjalan setiap hari yang tidak pernah ditahan Tuhan, yaitu kasihnya yang besar. Dia tidak bisa nahan, sekalipun dia izinkan semua hal buruk yang terjadi, tapi sekali lagi dia tidak pernah bisa menahan rahmat kasihnya dan kebenarannya untuk digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Jadi hari ini tidak ada kata takut. Kalau dia tidak pernah tahan, berarti di tengah duri dalam daging pintu yang tertutup, apa yang saudara rasakan? Jelas yang kita rasakan bukan bencana demi bencana, malapetaka demi malapetaka, sekalipun memang yang buruk terjadi. Tapi kalau dia tidak pernah menahan, itu berarti setiap hari nikmati. Makanya saya bilang, waktu saudara jalani nikmati, syukuri. Apa yang saudara nikmati bukan bencana lagi, tapi yang saudara nikmati, yang syukuri. Tuhan, terima kasih buat rahmatmu, karena engkau tidak pernah tahan rahmatmu. Terima kasih buat kasihmu, buat kebenaranmu. Firman ini berkata, buat kebenaranmu yang menjaga aku selalu. Jadi kita ini aman saudara. Kekuatan Tuhan itu menjaga kita dengan kebenaran, kasih dan rahmatnya. Malam ini yuk, siapapun yang lagi ngalami duri dalam daging, pintu tertutup, hal yang buruk terjadi, suamimu dikeraskan hati, jangan takut, jangan menyerah, move on semuanya. Jalani, nikmati, syukuri, ikuti aja arusnya Tuhan. Yang pasti nanti ya, tujuan dan kepentingannya untuk menunjukkan kekuatannya yang dahsyat, untuk menunjukkan kemuliaan dan mujizatnya bertambah banyak, dia pasti akan genapi. Firaun dikeraskan supaya mujizatku bertambah banyak. Suamimu dikeraskan bukan karena suamimu brengsek, bukan karena suamimu kurang ajar, bukan karena wanita tobat harus dihukum mati, ditabrak kereta api, bukan karena wanita tobat keterlaluan, tapi karena Tuhan yang mengeraskan hati dan menutup semua pintumu hari ini untuk kepentingan Tuhan, supaya saudara melihat cara Tuhan memberikan mujizat yang bertambah banyak. Itu tadi yang pertama, kekuatan. Yang kedua,
kedua, bagaimana Bu Eli memuliakan nama Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Kita baca di Keluaran 9 ayat 4. Satu poin lagi kita selesai ya. Semangat semua, karena ini masa sukar sedang terjadi. Saudara tidak perlu nangis bombay, saudara tidak perlu melawan kekuatan Tuhan yang menutupnya. Tuhan yang masih mengeraskan hati, mana bisa kekuatan Tuhan dilawan. Saudara makin melawan kekuatan Tuhan, saudara makin cuapek, saudara cuapek, tidak sampai tujuan. Tapi kalau kita makin bersyukur menjalani kehidupan, mengapa semua yang ini harus terjadi? Tidak usah ketanya mengapa ya, saya paling anti. Kalau semua harus terjadi, katakan terima kasih Tuhan buat semua yang harus terjadi, yang masih dikeraskan hati, duri dalam daging, pintu yang masih tertutup. Karena aku percaya aku lagi dilatih untuk ketaatan, kerendahan hati, dan hidup mengandalkan Tuhan, yaitu untuk menggenapi kepentinganmu, yaitu melihat kekuatanmu, melihat kemuliaan dan mujizat. Buka Keluaran 9 ayat 4. Apa yang akan Tuhan lakukan nanti ya, lihat. Makanya saya sering ngomong, nanti di akhir zaman akan lihat pembedaan orang-orang yang sudah lulus dalam pemurnian, tidak banyak protes saat diproses, itu akan diangkat Tuhan. Lihat Keluaran 9 ayat 4. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan akan menentukan waktunya, firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal ini dan hal itu di negeri. Ayat keempat, kita lompat. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Apapun yang masih ditutup pintunya, mungkin hari ini engkau melihat orang yang jahat itu bisa mencelakai, rancangannya kelihatan berhasil, jurus pamungkasnya berhasil melukai, merancangkan yang buruk, dan kelihatannya orang yang bawa kabur uangmu makin gemuk. Tapi percayalah, kemuliaan Tuhan nanti yang akan terjadi. Yang pertama, Tuhan akan menunjukkan perbedaan perlindungannya antara orang yang menyakiti saudara dan saudara, orang Mesir dan orang Israel. Artinya nanti orang yang nyakiti hidupmu, orang yang berdosa dengan anak Tuhan, nanti kemuliaannya jelas Tuhan menunjukkan perbedaannya. Yang kedua, apa yang Tuhan lakukan untuk kemuliaan Tuhan? Tenang aja ya yang lagi dikeraskan hati pasangannya, tenang aja yang lagi ditutup. Tuhan lagi membuat perbedaan. Kalau kita lulus dengan ketaatan, kerendahan hati, mengandalkan Tuhan, maka jelas nanti orang dunia makin sulit, saudara dan saya akan dibedakan. Justru kita akan dibawa semakin naik. Tidak ada satu ekor pun yang mati. Artinya yang kedua, Tuhan menjamin orang benar tidak ada kerugian apapun. Yang ketiga, Tuhan menyatakan kebesarannya nanti, yaitu pada saat bagaimana tulah yang terakhir membelah laut. Ya, Tuhan akan menyatakan kebesarannya. Kita percaya nanti kemuliaan Tuhan akan membedakan saudara. Tenang aja. Lihat ya, nanti orang-orang benar yang hari ini sudah lulus, ketaatannya lulus, kerendahan hatinya lulus ya, mengandalkan Tuhannya lulus. Saudara percayalah, kita dibedakan loh nanti. Orang lain susah, saudara diangkat naik. Kita dijamin tidak ada kerugian apapun. Bahkan Tuhan akan menyatakan kebesarannya nanti ya. Percayalah, nanti saudara akan melihat kemuliaan Tuhan waktu nanti Tuhan membelah laut. Saya sering kalau sudah kepepet, saya selalu berkata, Tuhan belah laut ya, bener. Waktu tidak dapat tempat parkir ngomong belah laut, dapat tempat parkir. Waktu sudah mepet mau khotbah, sudah terlambat, belah laut, ada mobil patwal bisa mempercepat 2 jam. Waktu keadaan yang sulit, belah laut, Tuhan selalu menyatakan kebesarannya. Percayalah, nanti kita lihat laut-laut akan terbelah.
Apa yang tidak bisa engkau belah, nanti Tuhan yang akan membelah. Itu pembelajarannya kalau Tuhan menyatakan kemuliaannya. Mungkin hari ini nanti kita lihat Firaun dikeraskan hati sampai last minute. Tuhan, Firaun kelihatannya menang loh Tuhan. Depan laut, belakang tentara Firaun. Saudara mungkin bilang gini, mati kon, mati. Aduh Tuhan, mungkin sampai last minute Tuhan izinkan semua duri dalam daging tidak diambil. Kelihatannya pintu makin tertutup rapat, dan kelihatan Firaun hari ini tetap mengejar hidupmu. Mungkin last minute di depan ada laut. Sekali lagi, kalaupun depan laut, belakang tentara Firaun yang sedang mengejar saudara. Serasa engkau tidak punya jalan keluar, hidupmu benar-benar di titik nadir. Jangan pernah melawan kekuatan Tuhan. Percayalah, sebentar lagi kemuliaannya akan dinyatakan. Kalau kita menyerah, kita tidak lihat perbedaannya, kita tidak lihat jaminan, tidak ada kerugian apapun, kita tidak lihat nanti laut itu akan terbelah dengan kebesaran kuasanya. Kita nanti sebentar lagi, ya saudara katakan sebentar lagi. Sabar, jangan melawan kekuatan Tuhan. Capek saudara, benar. Makin kita terus ngomel sama Tuhan, kita terus berusaha membuka pintu. Pintu ini ditutup sama Tuhan. Saudara mau jungkir balik buka pintu, tidak akan bisa saudara. Makin saudara mau buka pintu, saudara akan habis kekuatan melawan arusnya Tuhan. Dilawan terus, wong arus kok dilawan. Coba kalau nanti punya sungai, coba berenang di sungai, lawan itu arusnya sungai, tidak bakal sampai. Tapi kalau saudara ikuti aja, oke Tuhan, laut Tuhan pasti belah laut. Nggak mungkin saudara disuruh renang di laut nanti tenggelam saudara. Ya, walaupun depan laut Tuhan tidak bilang ini, nah belajar renang terlebih dahulu biar kamu bisa menyeberangi laut. Enggak saudara, ya Tuhan nanti yang akan menyatakan kebesarannya. Ingat loh ya, setelah selesai duri dalam daging, selesai pintu terbuka, selesai kekerasan hati semuanya, saudara akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan. Kita dibedakan, kita dijamin tidak rugi apa-apa. Kita lihat kebesaran, kita tetap bisa menjalani laut yang kering. Itu yang akan digenapi, ya. Yang terakhir, yuk bagaimana kita melihat mujizat, ya. Yeremia 32 ayat 21. Saudara tidak usah takut. Hari ini kita semua nggak usah capek, ya. Kenapa kita capek? Karena kita melawan kekuatan Tuhan. Tuhan mungkin hari ini, malam ini kau sudah berteriak-teriak seperti Paulus, ya. Tahu duri dalam daging aku kan sudah melayani Tuhan, aku sudah mengampuni, aku sudah baca firman, sudah puasa Tuhan. Tolong duri dalam daging Tuhan, aku sudah mengampuni, mendoakan suamiku sampai puasa. Kenapa Tuhan masih ngeraskan hati? Kenapa duri dalam daging Tuhan? Kenapa pintu masih tertutup? Tapi jawaban Tuhan malam ini, aku masih mengeraskan hati. Aku masih belum ambil duri dalam daging. Aku masih menutup pintu. Itu kuasaku yang nutup. Jadi, tidak usah takut. Tidak akan hancur kok. Supaya engkau lihat ya, kekuatan, kemuliaan, mujizat. Nah ini mujizat. Yeremia 32 ayat 21. Engkau telah membawa umatmu Israel keluar dari tanah Mesir. Dengan apa saudara? Tanda-tanda, mujizat-mujizat, dengan tangan yang kuat, lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar. Uweren. Nanti lihat ya, laut itu akan terbelah. Apa yang Tuhan lakukan, mujizatnya itu banyak. Kenapa? Karena satu kekuatan itu bersatu. Saudara lihat ya, apa yang Tuhan lakukan nanti di akhir hidup saudara. Hari ini yang lagi putus asa, lihat semuanya tidak mungkin punya dasar berharap. Malam ini Tuhan berkata, nak bisa bayangin, saya waktu baca firman ini, Tuhan itu bilang gini, Eli, kamu bisa bayangin enggak? Aku nanti bawa kamu keluar dari proses hidupmu, keluar dari Mesir. Kamu bisa bayangin, itu yang bekerja, tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat, dan kedahsyatan yang besar, itu menjadi satu sinergi. Ini akan kau alami, tanda ajaib, mujizat, dan kedahsyatan yang besar. Ini akan engkau alami secara serempak.
Bayangin kalau aku bawa engkau keluar dari pintu yang tertutup duri dalam daging, bawa masalah rumah tanggamu keluar, itu tidak main-main. Engkau akan lihat tanda-tanda ajaib menyertai engkau, mujizat. Apa sih yang engkau takutkan? Mau tidak ada dasar untuk berharap, mau depan laut, apa sih? Kalau tanda ajaib, mujizat-mujizat dan kedahsyatanku yang besar bekerja, engkau cukup tenang, cukup diam saja. Aku yang akan melakukan yang supranatural. Wow. Hari ini, malam ini, yuk, nggak usah tanya mengapa semua harus terjadi. Mengapa semua ini harus terjadi? Mulai hari ini, berkatalah, Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Lanjutkan prosesmu. Yang penting aku cuman minta satu kekuatan. Karena aku gak mungkin melawan kekuatan Tuhan. Makin saudara lawan kekuatan Tuhan, paksa buka pintu, paksa untuk segera suamimu berubah. Makin engkau capek. Karena senyatanya malam ini Tuhan berkata buat siapapun, aku masih menutup pintumu. Aku belum punya rencana duri dalam dagingmu aku ambil. Aku masih mengeraskan hati suami, istrimu, anak-anakmu. Hari ini mungkin penyakitmu belum juga sembuh. Tetaplah ikuti arusnya Tuhan, tidak usah dilawan. Makin kita ngikuti arusnya Tuhan, jalani dengan nikmati, dengan syukuri, engkau akan menikmati hari ini kekuatanku, kemuliaanku, mujizatku. Sinergi mujizat ini, saya bisa bayangkan titik terakhir. Saudara akan melihat mujizat, yaitu tanda ajaib bekerja secara supranatural. Hari ini di masa yang sukar, yuk jangan lihat masa sukarnya, tapi lihatlah kebesaran Tuhan nanti yang akan menunjukkan. Saudara dan saya akan dibedakan. Dijamin tidak kerugian satu apapun. Kalau dia berkata, aku yang menjamin, ternak Israel tidak ada kerugian satupun. Kita sebagai Israel rohani, Tuhan akan menunjukkan kedahsyatannya. Dia akan belah laut yang ada di depanmu. Tuhan laut, tidak sanggup. Tuhan tidak akan suruh saudara menyeberangi laut dengan berenang. Sudah tidak mungkin, itu kekuatanmu. Saudara nanti akan lihat kekuatan Tuhan. Kita tetap berjalan menyeberangi laut, tapi laut itu sudah menjadi kering. Itulah kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Saudara akan lihat kekuatan yang ajaib setiap hari. Dia tidak pernah menahan kasih, rahmat, dan kebenarannya akan menjaga orang Israel rohani di akhir zaman. Saudara takut apa? Yuk kita hari ini sukacita. Sudah, Tuhan bilang gini, kalau aku yang mengeraskan hati suamimu, kamu mau apa? Dulu saya digituin saudara. Iya, tidak bisa apa-apa Tuhan. Ya suka-sukaku. Kenapa kamu mesti tanya? Mengapa ini harus terjadi? Saya dulu suka tanya, mengapa Tuhan? Mengapa? Sampai kapan? Kenapa? Emangnya kenapa? Suka-sukaku. Aku kan Tuhan Allahmu. Tapi yang pasti hidupmu tidak akan aku buat hancur, tapi engkau sedang menggenapi, yaitu maksud tujuanku dan kepentinganku. Waktu Tuhan jawab itu, hati saya rasanya lega. Saudara jangan takut ya. Tidak mungkin saudara hari ini saudara akan hancur hidupmu. Nggak ada. Sekalipun Rasul Paulus tidak dijawab duri dalam daging, tapi Rasul Paulus itu bisa menyelesaikan pertandingan dengan sukses. Dan dia menjadi rasul yang keren. 2/3 perjanjian baru dia yang tulis. Wow, itu nanti pulang mahkotanya banyak. Ya, saudara mau semangat malam ini? Yuk, tidak usah tanya mengapa, kenapa, sampai kapan. Lanjutkan prosesmu, suka-sukamu. Karena kalau itu memang masih engkau tutup, aku selalu siap Tuhan. Butuh kekuatan buat Tuhan. Kekuatan Tuhan itu apa? Ya lewat firman. Makanya kalau saya live, saya lagi Zoom, saudara harus ikut. Karena pasti banyak pesan Tuhan. Ya, saudara jangan lupa like. Kalau like, nanti banyak yang dengar. Ini
secara tidak langsung saudara membantu memperlebar kerajaan Allah. Yang sudah dengar YouTube saya boleh di like, boleh di subscribe ya, karena kalau like itu nanti di YouTube banyak yang dengar, banyak yang lihat ya. Saya juga pelayanan di Papua itu banyak orang yang sudah dengar YouTube saya dan mereka bilang ini, Bu, saya dari tahun 2019 saya rajin mendengarkan khotbah Ibu. Saya sudah suruh kesaksian dia, salah satu produk di mana saya menghidupi firman yang Ibu tabur. Hari ini saya bergembira, dia bilang. Hari ini saya bersuka cita. Saya bilang, Bu, nanti kesaksian di Zoom ya. Oke, siap gitu ya. Tuhan Yesus memberkati. Malam ini kita tidur, nggak usah bingung duri, nggak usah bingung dengan pintu yang tertutup, nggak usah bingung dengan hari ini suami pasangan kita yang masih dikeraskan hati, nggak usah bingung ya. Tuhan memang sengaja belum mencabut, belum menjadikan semuanya ini berlalu, belum, tidak apa-apa. Tapi pasti yang terbaik nanti terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat malam ini. Kami belajar, kami tidak mau bertanya mengapa, sampai kapan, dan kenapa. Kami mau belajar untuk menghargai bahwa ini kekuatan Tuhan yang dengan sengaja. Tapi dengan sengajanya Tuhan untuk menjawab cukup kasih karunia, itu sudah membuat kami kuat Tuhan menanggung segala perkara. Kami cuman minta kasih karuniamu dan kau tidak pernah tahan itu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tanganmu. Berkati setiap kami yang sebentar kami mau istirahat, biar kami menerima berkat Tuhan yang dicintai buat kami pada waktu tidur. Tuhan mencurahkan berkatnya, dan kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless. Semangat ya. Nggak boleh bombay lagi loh ya. Kalau Tuhan yang mengeraskan, ya suka-sukanya Tuhan ya. Kita ini hamba, kita harus belajar saudara. Aku cuman seorang hamba, tidak berhak protes. Jadilah kehendakmu, sesuka-sukamu untuk membentuk aku. God bless, Tuhan Yesus memberkati.